Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini kembali gua akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh sobat kita yang bernama Susi. Dan kisah Susi ini dialami dia di tahun 2017. Dan Susi nama samarannya karena nama aslinya tidak gua sebutkan di sini untuk menjaga privasi dari narasumber kita. Kisah Susi dialami dia ketika dia melakukan perjalanan darat dari kota Solok menuju ke Padang. Dia menaiki kendaraan roda 4 bersama dengan ayahnya. Ketika itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Mereka memulai perjalanan dari rumah. Itu jam 10 berarti ya, menuju ke kota Padang. Di saat itu kondisi gelap ya di perjalanan mereka ya, karena memang daerah Solok ke Padang itu terkenal dengan jalanan yang gelap gulita gitu ya. Kanan kiri terlihat pohon-pohon besar, kemudian jalannya berliku-liku gitu ya. Ditambah dengan keadaan malam itu adalah hujan dan berkabut. Susi dengan sigap mendampingi ayahnya untuk mengemudikan mobilnya, dikarenakan ayahnya ini memiliki kekurangan, yaitu matanya sekarang udah rabun, sehingga Susi tidak berani untuk meninggalkan ayahnya mengemudikan mobil sendirian. Sempat beberapa kali mata Susi terasa berat, dia ingin beristirahat, ingin tidur, ingin memejamkan matanya, tetapi langsung kayak terjaga gitu karena dia tahu ini bahaya bila ayahnya ditinggal sendirian menyetir tanpa ada yang menemani. Karena beberapa kali ayahnya mengeluh seperti kayak ketus gitu ya, kayak bilang aduh kurang jelas nih mataku gitu kan. Jadi kayak ketika melewati ada beberapa tikungan dia kayak mengeluh lah, pokoknya intinya pandangan dia tidak jelas. Hal itu membuat Susi menjadi cemas dan khawatir bila ayahnya mengemudikan sendiri dalam keadaan matanya yang rabun ini ya. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba dari arah belakang ada cahaya ya yang datang mendekati mobil mereka. Mereka di situ tampak merasa lebih lega karena ada yang menemani mereka di perjalanan, karena kondisi memang di saat itu sangat gelap. Hanya cahaya dari mobil mereka aja nih untuk pencahayaan jalanan di sana ya. Kanan kiri pun jurang, kemudian juga pohon-pohon besar. Ya tadi ditambah hujan juga yang membuat perjalanan semakin mencekam lah ya. Kemudian mobil ini mulai mendekati mobil ayah Susi dan dari cahaya itu membuat mereka sedikit terbantu ya, karena ada cahaya dari mobil ini yang membantu penerangan menuju ke arah jalanan ya. Dan kemudian mobil ini menyelip mobil mereka dan dia menjadi pemimpinnya nih, akhirnya memimpin perjalanan mereka dan mereka mengikuti mobil ini dari belakang. Jadi pelan-pelan mereka ikutin mobilnya ke kanan, mereka ke kanan, ke kiri gitu kan. Dan itu juga termasuk hal yang membuat Susi sedikit lega ya, karena ada mobil yang menemani mereka di perjalanan. Kira-kira perjalanan mereka sejam ya berlalu, mereka tetap mengikuti mobil di depannya. Dan entah mengapa mobil ini tiba-tiba belok ke kiri. Susi yang sudah menghafal perjalanan dari Solok menuju ke Padang itu sedikit agak bingung kenapa dia ke kiri, sementara harusnya lurus, tidak ke kiri. Ketika ayahnya ingin banting setir ke sebelah kiri, dengan sigap Susi menepok ayahnya punya bahu ya. Terus Susi bilang, "Pak, jangan lewat kiri, itu bukan jalan kita lurus, kita nggak kiri." Kemudian ayahnya langsung kayak terjaga gitu ya, kayak kaget gitu, kayak wah iya kenapa harus kiri kan, harusnya lurus gitu kan, kayak kaget gitu. Kemudian dia memarkirkan kendaraannya dan sedikit kayak shock gitu dengan napasnya yang terengah-engah gitu. Dia kayak kenapa tadi kiri ya mobilnya, kata Susi kepada ayahnya kan. Kemudian dia mengecek GPS untuk memastikan lagi, ini bener nggak sih kita harus ke kiri ikutin mobil ini, apa memang lurus. Karena seingat Susi jalanan itu yang bener lurus, bukan belok kiri. Akhirnya dia mengecek di GPS-nya ya, di Google-nya ya, untuk map-nya.
Ternyata bener, harusnya lurus, jangan ke kiri. Dan dia cek di Google itu, kiri itu adalah jurang. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada jalanan. Dan itu jurang, bener-bener jurang. Jurang yang itu, yang dalam seperti itu. Akhirnya ayahnya yang masih syok, sangat kaget, dikasih minum air putih dengan susi. Akhirnya ayahnya minum air putih. Setelah itu dia kayak tersadar gitu dan dia bilang, sepertinya aku kayak terhipnotis mengikuti mobil tadi. Dan untung aku tidak ngikutin mobil itu. Kalau enggak kita mungkin sudah di alam yang berbeda, bukan di sini lagi. Kita mungkin sudah jatuh ke jurang tadi. Dan mereka bertanya-tanya, tadi mobil itu mobil siapa ya? Dan mobil itu kenapa ya bisa belok ke kiri? Dan apa itu? Mobil apa itu? Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ya. Melakukan perjalanan. Kemudian masih dalam kondisi di hutan. Mereka stop lagi nih setelah setengah jam perjalanan. Karena ayahnya ingin istirahat. Akhirnya dia membandingkan sedikit badannya. Di setel ya, dia punya kursi, dibikin posisi kayak tidur setengah gitu. Mereka akhirnya beristirahat setengah jam di sana sambil tetap mendiskusikan tentang mobil tadi ya. Itu mobil siapa tadi yang menyelip mobil mereka dan kemudian berbelok ke sebelah kiri ya, yang itu adalah jurang. Di tengah percakapan mereka, dari sebelah kiri mereka itu ada hutan lebat ya. Itu terdengar seperti ada suara perempuan gitu, seperti sedang menangis. Kemudian Susi dengan penasaran membuka kaca jendelanya, ingin tahu itu siapa yang menangis di tengah hutan jam segini. Kemudian Susi bertanya kepada ayahnya, Pak, dengar nggak ada suara menangis di arah hutan ini, yang sebelah kiri ini? Kemudian ayahnya menjawab, iya, aku dengar. Siapa ya itu malam-malam menangis? Dan tiba-tiba suara tangisan itu berubah ya, dari tangisan menjadi sebuah jeritan teriakan dari seorang wanita yang entah siapa itu. Kaget kan Susi dan ayahnya kan mendengar teriakan yang sangat melengking seperti itu. Akhirnya mereka yang tadi istirahat langsung tancap gas untuk melanjutkan perjalanan. Dan suara itu terus mengikuti mereka ya dari belakang, dan akhirnya setelah agak jauh dari hutan, suara itu hilang. Dan akhirnya mereka tiba di kota Padang dengan selamat. Meskipun dalam hati mereka ya gitu, masih ada pertanyaan mengenai mobil siapa yang belok kiri, yang mengarahkan mereka ke jurang. Kemudian siapa yang berteriak di tengah hutan tadi ya, yang perempuan teriak itu siapa? Itu yang menjadi pertanyaan di hati mereka. Dan memang jalan Solok ke Padang itu terkenal dengan angkernya ya. Jadi kalau kalian berkendaraan ya dari Solok menuju ke Padang, harus waspada, baca doa, hati-hati mengemudikan kendaraan karena di sana cukup gelap ya area di sana, dan penuh dengan jurang dan jalannya cukup berliku-liku dan banyak sekali hutan-hutan di sana. Dan sejak saat itu Susi setiap melakukan perjalanan darat dengan mobil, dia tidak pernah tidur dan dia selalu berusaha untuk tetap terjaga untuk menghindari kejadian yang seperti kemarin dia alami, dan itu menjadi sebuah trauma tersendiri buat Susi ya. Oke, demikianlah sobat cerita singkat dari teman kita yang bernama Susi ketika dia berkendaraan dengan ayahnya ya dari Solok menuju ke Padang. Dan buat kita di sini tetap waspada dalam berkendaraan ya. Dan selalu baca doa sebelum berkendaraan ataupun dalam melakukan semua kegiatan kita, supaya Tuhan menolong dan menyertai kita dan menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan hal-hal buruk ya. Oke sobat, gua pamit dan kita akan berjumpa di video kunjungan lainnya. Dadah!